Yesus, selamat datang dalam kesempatan ibadah hari Minggu yang ketiga tanggal 21 November 2021. Kiranya damai sejahtera Allah selalu menyertai kita. Kita akan segera memulaikan ibadah kita, dan sebelum kita memulai, saya berikan kesempatan bagi Bapak Ibu bersama-sama untuk hening sejenak. Kita berdoa kepada Tuhan, biarlah Tuhan ditinggikan, diagungkan, dimuliakan melalui ibadah kita hari ini, dan setiap kita yang hadir sungguh diberkati dengan sukacita Tuhan. Mazmur nomor 150 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesaran yang hebat, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan bermain kecapi dan serupi, pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Dialah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan pujian, katakan, Yesusku penyelamatku. Tiada yang seperti Engkau, setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, mengarah dialah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Katakan sekali lagi, Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. setiap hari ku memuji. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Menghibur, melindung, Engkau menara kekuatan kami Tuhan. Dialah semua yang bernafas tak berhenti Tadi sama kita coba berdiri, kita akan pujian sekali lagi. Biarlah pujian ini merupakan ekspresi hati kita pada pagi hari ini, yang menyadari akan kebesaran dan kedaulatan Tuhan atas segalanya. Karena itu mari kita serahkan seluruh hidup kita, persoalan dan hubungan hidup kita. Biarlah hanya Tuhan saja yang ditinggikan, diagung dan dimuliakan. Haleluya. Katakan, Yesusku penyelamatku. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji. Setiap hari ku memuji keajaiban
Bagimulah segala pujian, kehormatan, keagungan, kesembahan. Haleluya. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Ibadah kami pada pagi hari dari awal pertengahan hingga selesainya kami buka dan kami tabiskan hanya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tritunggal yang Esa. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Shalom. Shalom. Kita akan lanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini. Dengan penuh sukacita, mari kita angkat satu pujian katakan api kemuliaannya. Tes. Mari kita angkat satu pujian katakan, dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umat. Api kemuliaan.
mengundang Bapak Bintoro. Sebelum saya berdoa, saya akan membacakan satu ayat firman di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menabur banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan dalam kelebihan di dalam berbagai kebaikan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau masih memelihara kami sampai dengan hari ini. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang senantiasa melimpah di dalam kehidupan kami. Ucapan syukur kami senantiasa melimpah di sepanjang hari. Pagi ini kami rindu memberi sebagian apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Biarlah persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian di dalam buku Kemenangan Iman nomor 286, Sepanjang Jalan Tuhan Pimpin. But
hati, kita angkat satu pujian, katakan pribadi yang mengenal hatiku. Seperti rusa yang haus merindukan aliran daripada sungai, demikian juga jiwa kita merindukan daripada hadirat Tuhan. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan bagai padang gersang, menanti datangnya begitupun jiwaku. Kita akan menjadi dari awal. Seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus rindu aliran sungaimu, jiwaku tak tahan menunggu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti hujan, bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku. Hanya Engkau pribadi, pribadi yang mengenal hatiku.
Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini kami ada di tempat ini dan kami bisa bersama dengan keluarga kami dan keluarga seiman kami di gereja ini. Kami bersyukur atas semua karya Tuhan dalam kehidupan kami dan kami sehat di tengah-tengah pandemi ini. Kami masih kuat, kami bisa tersenyum dan kami masih bisa berkumpul bersama untuk bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman kami untuk bersyukur kepada Tuhan atas anugerah-Mu bagi kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan satu bagian dari firman-Mu. Tuhan, Engkau memberkati kami. Biarlah hamba-Mu menyampaikan ini sesuai dengan isi hati Tuhan bagi kami semua. Dan biarlah kami fokus sejenak untuk beberapa menit ke depan. Kami bisa mencatat hal-hal yang penting. Kami bahkan juga menggali kembali, melihat kembali firman Tuhan ini. Dan ini benar-benar memberkati kami dan kami bisa lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati lingkungan sekitar kami Tuhan dan berkati ruangan ini semua media yang kami pakai. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Ya, salam Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Enggak ada yang biasa-biasa aja. Ya, kita udah lama nggak saling lihat senyum satu sama lain selama pandemi ini. Saya hanya melihat senyum istriku saja. Ya. Mungkin masing-masing kita melihat senyum pasangannya masing-masing. Silakan senyum, mungkin buka sebentar sedikit lalu senyum di kiri kanan. Silakan. Supaya kita nggak kita terlalu kaku, saya lihat kayak kanebo kering. Ya, sebentar aja senyum. Kalau pasangannya kasih mata sebelah, tapi jangan dengan pasangan orang. Atau dengan temannya, saudaranya bisa pakai mata sebelah ya. Baik, jadi kita bersyukur ya kita bisa kumpul kembali. Nah, sesuai kasih oleh Tuhan, pembahasan kita hari ini adalah tentang nilai kerajaan surga. Nilai kerajaan surga. Nah, sesuai kasih oleh Tuhan, itu ayatnya saya akan baca kepada kita di Matius pasal 13 ayat 44 sampai 46. Matius pasal 13 ayat 44 sampai 46. Saya akan baca kepada kita. Bapak Ibu bisa simak dengan ada di screen ya. Kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Nah, setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Nah, kenapa Tuhan Yesus selalu memakai kata-kata kalimat perumpamaan, cerita perumpamaan? Nanti Bapak Ibu bisa baca di warta kita di buletin gereja, tapi nanti aja bisa dibaca kenapa Tuhan Yesus selalu memakai perumpamaan. Nah, saya punya pertanyaan satu nih ya. Nanti bisa dijawab ya. Saya mau tanya, ini dijawab dengan jujur ya. Tidak ada, saya nggak, dalam hati saya nggak akan ngomong, oh jawabannya salah atau benar. Kita mau jujur aja. Dalam keadaan apa atau hal apa Anda tanpa berpikir panjang untuk menjual semua yang Anda punya? Saya ulangi ya. Dalam keadaan apa atau hal apa kemudian Bapak Ibu, teman-teman semua tanpa pikir panjang atau mungkin juga mikir panjang lalu menjual semua yang kita punya. Dalam keadaan apa atau pilihan apa sampai kita akan menjual semua yang kita punya? Bisa kasih saya jawabnya? Mungkin diambang kematian. Kematian antara hidup dan mati gitu Bu ya. Kita udah tahu banget kalau kita mau mati gitu. Oke, itu masih bisa dijual gitu ya tanpa pikir panjang ya. Tanpa pikir panjang.
Oke, itu antara hidup dan mati, Bu. Iya. Terima kasih, Bu. Ada yang lain? Bu Vivi? Nggak punya duit. Apa yang mau dijual, Bu? Oh, perasaan nggak punya duit ya? Iya, nggak punya duit. Betul. Sampai muncul di TikTok macam-macam ya, jual kulkas dan sebagainya ya, dispenser ya. Oke, perasaan nggak punya duit. Ada lagi yang sebelah kanan? Saya paling kalem sebelah kanan saya. Dalam keadaan situasi apa? Kemudian kita tanpa pikir panjang, saya memang harus jual nih semua yang saya punya. Puji Tuhan. Oke, jadi dua hal ya. Yang pertama antara hidup dan mati. Kemudian pada saat kita nggak punya uang, kita akan menjual barang-barang kita ya. Kalau tanya saya mau jual apa? Mau jual kontrakan orang. Ya memang ada situasi itu pada saat antara hidup dan mati. Mungkin ada orang yang kita kasihi ada di ICU dan kita butuh uang, kita bisa jual rumah. Atau yang punya mobil bisa jual mobil, yang punya HP mewah bisa jual HP mewahnya dan sebagainya. Atau kita pada saat nggak punya uang, kita bisa jual barang untuk dapat uang, kayak barter ya. Jadi jual barang kita dapat uang. Nah, itu realita yang terjadi dan saya rasa itu adalah kejujuran kita dalam menjawab bagian ini. Nah, firman Tuhan ini adalah perumpamaan yang sangat sederhana kisahnya ya. Namun muncul berbagai tafsiran dalam cerita yang sederhana ini ya. Ada yang memfokuskan diri membahas tentang hartanya saja, harta yang terpendam. Kemudian ada yang berkata dia fokus sukacita sang penemu harta. Kemudian dia menjualnya. Kemudian juga kita pernah dengar khotbah tentang sukacita seseorang dapat harta, kemudian penjualannya yang cukup menjanjikan. Dan kemudian juga ada yang fokus dengan harta dan penjualannya tanpa fokus kepada sang penemu harta tersebut. Nah, saya hari ini saya akan fokus pada sang penemu harta. Ya, jadi orangnya. Nah, sesuai kesulitan Tuhan pada sebuah kota ya di New York. Jadi ada seorang suami istri, mereka di rumah sakit, namanya Betty Goldstein. Nah, Betty ini dia dirawat di rumah sakit. Kemudian suaminya namanya Ron, dia membungkus cincin berlian 3,5 karat. Saya nggak tahu, saya ibu-ibu yang tahu tentang ukuran emas ya. Saya tahunya karat itu ya rusak. Dengan sebuah sapu tangan, jadi dia kasih cincin tersebut dalam sapu tangannya. Kemudian tujuannya supaya bisa disimpan dengan aman. Namun tanpa sengaja suaminya, si Ron ini, suaminya si Betty ini melempar sapu tangan tersebut di tempat sampah. Ya. Dan kemudian dia menyadari kesalahannya, wah ini kacau nih. Kalau tahu istriku cincin yang hilang, ini saya bisa diomelin 3 hari 3 malam. Ya. Nah, tetapi kemudian dia hubungi petugas kebersihan kota itu. Dia minta kepada pimpinannya supaya saya bisa cari truk sampah yang mana yang jemput di rumah sakit tempat saya tinggal. Dan puji Tuhannya, setelah seharian dicari, ditelusuri sampai di tempat pembuangan sampah di Bantar Gebang, anggap aja seperti itu, kemudian ditemukan cincin tersebut. Itu menggerakkan banyak orang untuk mencari cincin tersebut. Nah, jadi bayangkan ya, penemuan yang begitu hal yang sangat bernilai itu akan dicari apapun caranya. Nah, saya kasih oleh Tuhan dalam perumpamaan ini, orang-orang pada zaman itu pasti muncul pertanyaan di kita, kok bisa ada harta yang terpendam? Kemudian ada orang yang lewat, kemudian melihat harta tersebut, kemudian ia ingin menjual harta miliknya untuk mengambil. Apa nggak ada masalah hukum dengan itu? Ya, nah sedikit sejarahnya Bapak Ibu ya. Jadi di zaman itu, di zamannya Tuhan Yesus dan sebelum Tuhan Yesus, mereka punya kebiasaan, punya budaya bahwa orang-orang itu mereka akan ambil hartanya, emasnya, perak dan sebagainya. Belum ada nomor rekening emas batangan waktu itu kayaknya yang beli di Tokopedia belum ada. Mereka akan kubur ya di salah satu tanah yang aman ya. Nah, patokannya adalah
Mereka akan misalnya dari rumahnya 20 langkah, gitu. Hitung 1, 2, 3. Nah, nanti pas 20 berarti di situ letaknya ya. Dan atau 30 langkah dari pohon yang mereka tahu ini bisa jadi patokan untuk penyimpanan harta tersebut. Nah, akan tetapi yang jadi masalah adalah kalau pohon tersebut ditebang, ya, kemudian nggak punya patokan. Kemudian atau si pemilik harta tersebut yang sembunyikan, dia mati tiba-tiba kena serangan jantung, atau dia meninggal dalam perang, dibunuh orang, atau sebagainya. Nah, makanya banyak muncul namanya harta yang terpendam. Jadi Tuhan Yesus nggak pakai istilah ini hanya untuk perumpamaan, tapi memang keadaan saat itu memang orang sering banyak menyimpan hartanya di dalam tanah, ya. Makanya kalau ada penemuan-penemuan kemudian ditemukan satu kotak arkeolog ya, mereka menemukan satu harta karun dan sebagainya. Ya kalau sekarang kan enak, kita bisa simpan di bank, kita bisa beli emas batangan di Shopee atau di Tokopedia atau di Pegadaian dan sebagainya. Zaman itu belum ada. Nah, makanya muncullah cerita ini. Nah, kemudian dalam bagian ini kita bisa lihat Yesus mengumpamakan hal kerajaan sorga seperti harta yang terpendam. Ya, kita lihat nanti, Bapak Ibu nanti bisa mikir yang mana sih sebenarnya kerajaan sorganya itu, apakah hartanya, apakah si penemunya, atau proses dia menjualnya, atau proses dia menjual hartanya. Yang mana di situ kerajaan sorganya umpamanya. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, sebelum saya mengkhotbahkan ini dikasih tugas Pak Gembala, saya dengarkan beberapa pendeta-pendeta yang hebat berkhotbah tentang bagian ini. Kemudian saya baca tafsiran juga, karena saya cukup galau melihat bagian ini ya. Kemudian saya lihat ya, ayat ini, bagian firman Tuhan ini jadi sinis gitu. Jadi sinis gimana? Menyindir, saya melihat kebanyakan orang menyindir orang-orang yang punya uang, tapi mungkin dianggap nggak terlalu banyak memberi di gereja. Dan kemudian saya melihat, apa iya firman Tuhan ini buat sindiran buat orang-orang yang banyak duitnya. Kalau begitu, buat orang yang nggak banyak duitnya, berarti firman Tuhan ini kurang berlaku gitu. Ya. Kemudian saya juga menemukan beberapa tafsiran yang lain dan masuk akal buat saya. Tetapi yang tadi itu cukup mengganjal di perasaan saya gitu. Apakah dengan kita menemukan Yesus, lalu kita menjual semua yang kita punya, lalu kita paling layak di hadapan Tuhan? Bagaimana dengan orang yang tidak punya untuk dijual? Bagaimana dengan pemulung? Bagaimana dengan pengamen yang tidak punya apa-apa? Lalu kita akan jadi hakim bagi mereka nggak layak di hadapan Tuhan seperti kita. Nah, itu jadi rancu jadinya Bapak Ibu. Nah, tapi sebagai informasi buat kita dalam menafsirkan Alkitab, tidak ada yang paling benar, tapi bisa dipertanggungjawabkan. Yang paling buruk pasti ada, ya. Tetapi dalam menafsirkan Alkitab, kami hamba-hamba Tuhan sudah dilatih. Kita dilatih untuk menafsirkan dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan dan dengan teks yang kita sampaikan khotbah. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, kalau kita terjebak dengan sinisan tadi ya, sinis menyindir orang, tanpa sadar kita sedang terjebak dengan tuntutan hukum Taurat. Okay. Dan kita menganggap orang yang tidak memberi lebih banyak dibanding orang, mereka percuma semua melayani di gereja, karena dia tidak memberikan satu bagian dari persembahan yang diminta. Nah, kemudian saya jadi merenungkan, apa iya ini Injil nggak seperti ini? Atau kita jangan-jangan agak offset sedikit dengan menafsirkan bagian ini, ya, dari observasi saya, dari khotbah yang saya dengar. Nah, saya kasih oleh Tuhan, kenapa saya fokusnya adalah sang penemu, ya, saya anggap sang penemu di sini adalah Tuhan. Kalau biasa kita dengar adalah kita yang menemukan harta terpendam, kali ini saya balik dan saya akan pertanggungjawabkan penafsiran saya. Saya menganggap bahwa ini Tuhan yang sedang mencari harta terpendam, ya, dan saya akan jelaskan. Nah, jadi kenapa saya berkata bahwa Tuhan sendiri yang sedang mencari harta yang terpendam? Kenapa? Karena kita sepertinya kurang masuk kalau kita yang menemukan harta terpendam, kita menemukan Yesus dalam pencarian kita. Apa iya kita yang mencari Tuhan?
atau Tuhan yang mencari kita? Ya, yang pasti Tuhan yang cari kita. Amin ya Bapak Ibu ya. Nah, pesannya kasih oleh Tuhan. Persoalannya adalah ini. Mengapa si pemilik ini, orang yang menemukan itu tidak langsung ngambil aja hartanya sebenarnya? Kenapa dia mesti balik ke rumah dulu lalu jual semua hartanya? Ya sebenarnya gampang aja, dia tinggal dia angkat gucinya atau kotaknya, dia bawa pulang, nggak ada yang tahu kan? Tetapi Tuhan Yesus, kita nggak sedang bicara moral. Kalau itu masalah moral, kenapa dicuri? Nanti seolah-olah mencuri ya. Nah, tapi kalau bagian ini adalah menggambarkan tentang Yesus yang sedang mencari orang-orang yang terpendam. Ya, kenapa terpendam? Karena dosa. Ya, kita dipendam oleh dosa, kemudian kita jauh dari Tuhan, dan kita nggak sadar bahwa diri kita ini berharga di hadapan Tuhan. Kita ini kehilangan gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah itu artinya kita sama dengan gambar dan rupanya Allah. Kita bisa mengerti yang baik, yang benar, kita bisa memilih dan sebagainya. Kita bisa mengasihi, bisa dikasihi. Nah, kita kehilangan gambar diri Allah dalam diri kita oleh karena dosa yang membuat kita seperti itu. Kalau kita balik pertanyaan saya, apakah kalau kita menemukan Yesus atau keselamatan, apakah harta, contohnya misalnya harta adalah keselamatan, apakah keselamatan bisa dipendam? Siapa yang mau memendamnya? Apakah Tuhan Yesus sembunyikan dari kita harta atau keselamatan itu? Enggak ada ya. Tetapi kita, kalau saya tafsirkan adalah harta yang terpendam adalah kita sendiri. Kita yang berharga, kemudian kita dipendam oleh dosa. Kita jauh dari Tuhan. Kita merasa diri kita sedang menjauh sekali daripada Tuhan. Nah, kemudian cerita tersebut kemudian ditemukan orang. Siapa yang menemukan di situ adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya, kalau kita baca di ayat yang tadi, Tuhan kemudian menemukan, dan itu bisa kita lihat di bagian ayat-ayat yang lain ya, bahwa Tuhan datang ke dunia untuk mencari orang-orang yang terhilang. Pertanyaan saya, ngapain sih Tuhan sebenarnya jauh-jauh dari dunia, dari sorga, turun ke dunia? Buat nyari apa? Nyari saya yang kayak gini, buat apa? Apakah Tuhan kekurangan malaikat? Apakah Tuhan nggak bisa utus aja nabi-nabi yang super, bisa terbang misalnya? Kenapa mesti harus pribadi Tuhan yang harus datang ke dunia? Jawabannya, karena kita berharga di matanya. Dan kemudian dia mengasihi orang yang berharga ini. Nah, saya kasih oleh Tuhan itu ya. Yang kedua adalah, apakah kalau kita bahas secara literal lagi, apakah tadi harta yang tadi itu otomatis bisa jadi miliknya? Tapi dalam sisi hukum Yahudi itu nggak bisa. Itu ada prosesnya ya, menurut beberapa ahli, bahwa dalam mengambil harta terpendam di ladang itu mesti harus ada proses hukumnya yang harus diikuti. Ya sama lah kalau di Indonesia ya. Kalau kita sekarang ini lagi heboh-hebohnya memperebutkan harta gala oleh mertuanya Vanessa dan orang tuanya ya, dan mereka masuk di pengadilan ya, supaya bisa diputuskan yang mana berhak mendapatkan. Nah, saya kasih Tuhan itu adalah perlu ada hukumnya. Nah, jadi di bagian ini beberapa ayat di dalam Alkitab dikatakan bahwa ladang diartikan sebagai dunia. Ya, kita sudah belajar di tanah sebelumnya ya, 4 jenis tanah. Nah, jadi berdasarkan pandangan itu Yesus tersembunyi di dunia ini, nggak mungkin ya. Tapi kita yang tersembunyi oleh karena dosa kita di hadapan Tuhan. Nah, kemudian muncul pertanyaan lain, apakah kita begitu berharga seperti mutiara sampai Tuhan mau membeli kita? Membeli dalam arti dia menebus kita. Apakah segitu berharganya kita? Saya dan teman-teman Bapak Ibu semua. Ya, jawabannya ada di Alkitab. Di Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 17. Saya akan baca kepada kita. Jadi kalau kita berkata, apakah saya
seharga mutiara yang terpendam itu? Jawaban saya adalah benar, kita sangat berharga. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan di situ dalam bahasa aslinya adalah didomi. Didomi artinya mengaruniakan itu memberi, mempersembahkan dan menyerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Pertanyaan saya, ada nggak Bapak Ibu yang berani kasih anaknya untuk menebus orang? Contohnya saja lah, menggantikan orang di penjara saudara kita. Ada nggak yang mau ngasih anaknya satu-satunya untuk gantiin saudara kita di penjara? Nggak ada yang bisa. Saya pun nggak akan mau juga. Nah, tapi Tuhan lakukan itu. Jadi apa itu nilai kerajaan sorga dalam bagian ini? Di dalam Matius pasal 13 ini adalah anugerahnya yang luar biasa. Kemudian manusia sangat jauh dan tersembunyi dari Tuhan oleh karena dosa. Jadi berbicara tentang anugerah Tuhan bagi kita semua. Ya, kalau Tuhan nggak datang ke dunia, maka semua kita ini nggak ada yang layak di hadapan Tuhan. Bahkan kita nggak dapat pengampunan sama sekali. Ya, manusia sudah melakukan berbagai cara, macam-macam. Ya, ada yang berkali-kali ibadah per hari, ada yang nggak boleh bunuh nyamuk dan sebagainya, persembahkan semua persembahan bagi Tuhan, tetapi semua itu nggak bisa. Hukum Taurat pun nggak bisa juga. Nggak ada yang sanggup untuk melakukan hukum Taurat. Apakah ada yang sanggup melakukan 10 hukum Taurat di sini? Kita selalu terganjal misalnya paling kecil, mengingini. Ya, setiap hari kita dalam hukum Taurat, kita nggak boleh mengingini punya orang lain. Kita gagal setiap hari. Apalagi jangan menyebut nama Tuhan Allahmu sembarangan. Kita terlalu sembarangan menyebut nama Tuhan. Ya, kita terpeleset aja, kita sebut nama Tuhan. Oh Tuhan, ya, atau kita dikagetin aja, kita sebut nama Tuhan. Di dalam hukum Taurat, kita nggak layak masuk surga menyebut nama Tuhan sembarangan. Nah, tetapi kemudian Yesus dengan anugerahnya, Allah Bapa dengan anugerahnya utus anaknya ke dunia. Ya, kita yang tadinya jauh tersembunyi dari Tuhan, kemudian kita diangkat, kita dijadikan, kita dibersihkan kembali, kemudian kita jadi tahu, oh ternyata saya wangi, saya berharga, saya indah. Ya, begitu kalau kita lihat wajah kita di kaca. Ya, cuma kalau kadang-kadang saya lihat wajah saya di kaca, kok jelek juga ya, kalau belum mandi. Nah, tapi saya merasa diri saya berharga bagi Tuhan. Ya, nah, apa itu hal kerajaan sorga? Yang kedua adalah Tuhan mau mencari dan menebus manusia dari keterpurukan, supaya sadar kembali sebagai gambar dan rupa Allah yang sangat berharga. Jadi dia mencari, nggak cuma dicari, kemudian ditebus. Dengan apa? Dia mati di kayu salib. Dia jual semua yang dia punya. Dia datang ke dunia. Bayangkan ya, raja, pemilik alam semesta ini, dia datang ke dunia hanya mau menebus kita yang ada di ruangan ini. Berharga banget gak kita? Sangat berharga. Siapa yang mau datang? Apakah Pak Jokowi rela nggak mau datang ke kita selama 1 hari duduk-duduk di sini? Nggak ada, dia nggak bisa melakukan ini, karena banyak kerjaannya. Tapi Tuhan mau datang menebus kita dari dosa. Nah, jadi kemudian yang ketiga adalah apa itu nilai kerajaan sorga? Tentang Allah yang mau selalu dekat dengan umat manusia. Ya, yang keempat adalah apa itu nilai kerajaan sorga dalam konteks ini adalah pengorbanan Kristus. Nah, jadi semua ini berbicara tentang inisiatif Tuhan dimulai dari Allah dan mengundang jawaban kita sebagai manusia. Ya, manusia tidak mungkin menjumpai dan menemukan Allah dalam pencariannya. Nggak bisa kita terbatas, akal kita terbatas.
Ya, banyak orang berkata yang misalnya bersaksi, ya, saya dalam pencarian saya akhirnya menemukan Tuhan. Pertanyaan saya, Anda yang temukan Tuhan atau Tuhan yang menyadarkan Anda bahwa Tuhan sedang selalu ada kok. Kamu aja yang nggak pernah sadar. Ya, kecuali Allah yang pertama-tama menjumpai kita. Jadi perjumpaan kita dengan Tuhan bukan perjumpaan seperti berjumpa dengan teman kita di kafe, di McDonald, di Starbucks, atau di gorengan sebelah rumah kita. Enggak kayak gitu. Tetapi perjumpaan dengan Yesus adalah perjumpaan yang tidak seimbang. Ya, apa maksudnya? Saya kutip dari salah satu profesor teologi yang menganalisa itu bagus sekali. Jadi kenapa disebut perjumpaan yang tidak seimbang? Karena Yesus yang selalu punya inisiatif untuk bertemu dengan kita. Apakah kita bisa meminta Tuhan mau ketemu kita dengan macam-macam permintaan kita? Hati-hati kalau ketemu dengan Tuhan. Bapak Ibu berarti siap-siap untuk mati. Ya, jadi Tuhan yang selalu datang inisiatif untuk bertemu dengan kita sebagai orang-orang yang berdosa. Baru kemudian kita bisa responi ketika kita ditemukan oleh Tuhan, kita bisa ajak ngobrol, kita bisa punya hubungan pribadi dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, pertanyaannya mengapa Tuhan mau melakukan semua itu? Karena jawabannya adalah Dia mengasihi saya, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Jadi ini aplikasinya bagi kita. Yang pertama, di aplikasi itu adalah hal yang kita bisa lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Yang pertama adalah, oleh karena kita berharga bagi Tuhan, Dia cari kita, kemudian Dia tebus kita, maka seharusnya kita juga memandang orang yang sama, orang lain, sama pentingnya dengan kita. Ya, saya ulangi, oleh karena kita berharga bagi Tuhan, kita dicari, kemudian kita ditebus, maka seharusnya kita memandang orang lain sama pentingnya dengan saya, dengan diriku sendiri. Saya memandang Ibu Pri sama berharganya dengan saya di hadapan Tuhan. Saya memandang para Diman sama pentingnya dengan diri saya di hadapan Tuhan. Saya memandang Chris sama pentingnya dengan saya di hadapan Tuhan. Oleh karena kenapa? Saya disadarkan, saya juga sama-sama lumpur kok. Sama-sama orang yang gak berharga kok tadinya. Kita sama-sama diangkat Tuhan jadi orang yang berharga. Jadi kita tidak perlu jadi hakim atas orang lain. Biar Tuhan yang jadi hakim atas orang lain. Ya, jadi kita semua adalah orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah kita yang mengalami anugerah Tuhan adalah reflektor Tuhan bagi sesama. Apa itu reflektor? Kalau ada cahaya, pernah lihat matahari, kemudian kasih kaca spion atau kaca apalah, kemudian ada pantulan, betul ya? Kata orang tua saya kalau di Nias itu bilang, jangan nanti rumah kita kebakar. Belum pernah terjadi. Ya, jadi ada reflektornya. Jadi kita ketika mengalami anugerah Tuhan tadi, kita ditebus tadi dari dosa tadi yang kita sebenarnya kucel banget, kemudian kita diangkat oleh Tuhan, kemudian kita jadi reflektor Tuhan. Jadi kita bukan terang, tapi kita adalah ya bagian terkecil dari Tuhan. Kita ambil sedikit terangnya, dan kemudian kita jadi terang bagi orang lain. Kita hanya pantulan. Kita bukan sumber terangnya. Sumber terangnya siapa? Tuhan Yesus Kristus. Kita adalah reflektornya Tuhan, yang kemudian kita pantulkan itu ke sesama kita. Ya, sebuah gereja di Pantai Bahia di Brasil. Gereja tersebut sangat rohani kelihatannya, tetapi di sisi lain ada juga paling menyeramkan dalam arsitektur gereja tersebut. Ya. Jadi di lantai satunya gereja tersebut adalah tempat untuk beribadah seperti kita. Kemudian langit-langitnya itu biasanya bangunan-bangunan Amerika atau Eropa itu kan ada ini ya, ada kacanya itu warna-warni kayak Katolik punya. Bisa ada tanda salib atau gambar Maria dan sebagainya. Kemudian terbuat dari kaca. Kemudian filosofinya adalah agar terang matahari atau terang bulan menggambarkan tentang terang Tuhan itu bisa masuk dalam tempat ibadah tersebut. Ya. Tapi ini, namun di lantai bawahnya
Kalau di luar negeri selalu ada lantai bawah tanah. Ya, kalau di Bekasi dibikin lantai bawah tanah, itu bikin kolam. Ya, di bawah lantai tersebut terdapat sebuah kamar yang sangat gelap. Ini di gereja ya, di gereja yang sama tadi. Kemudian di kamar tersebut berguna dipakai oleh Pak Pendeta untuk memenjarakan puluhan budak hitam, orang kulit hitam yang didatangkan dari Afrika. Nah itu zaman-zaman dulu kan masih ada yang begitu ya. Kemudian sebelum mereka diperjualbelikan, mereka digudangkan dulu ya, sebelum dijual di Shopee atau Tokopedia dan sebagainya. Ya mungkin lah ya, di pasar gelap. Ya, kemudian ruang bawah tanah tersebut sangat gelap dan hanya ada satu lubang kecil di bagian atapnya, ya, yang menghubungkan dengan lantai pertama tadi. Ya. Kemudian di dekat situ Pak pemimpin gereja yang tadi menjadi pemilik budak, kemudian dia taruh lilin di samping mereka supaya para budak ini melihat sedikit titik terang lah, supaya mata mereka bisa melihat terang sedikit. Sangat memilukan ya. Di lantai satu rohani, di lantai bawah penuh dengan kegelapan. Ya, jadi sungguh memilukan kalau kita jadi orang Kristen. Di sisi lain kita adalah memiliki terang, tapi kita kemudian monopoli terang tersebut, kita anggap saya kasih kamu dikit lah, gitu ya, terang itu. Ya, tapi kita nggak diajarkan seperti itu. Kita diajarkan oleh Tuhan supaya benar-benar memberikan pantulan cahaya itu sepenuhnya kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi kita perlu jadi reflektor Tuhan ketika kita sudah mengalami yang namanya anugerah Tuhan. Yang ketiga, terakhir, biasanya kita langsung kayaknya kita mau pulang. Kunci mobil mana? Ya, misi Kristus datang ke dunia diteruskan oleh gereja. Mencari yang terhilang ini kemudian diteruskan oleh gereja kita, ya. Maka kita perlu dukungan bagi gereja lokal kita. Apakah itu tenaga kita, pikiran kita, ide kita, materi yang kita punya, atau skill yang kita punya. Saya bersyukur sekali di antara kita di sini banyak sekali orang-orang volunteer yang melayani. Anak-anak muda pagi-pagi datang ya, membuat ini walaupun memang kurang terang ya, tapi itu bukan salahnya mereka. Salahnya di sini screen-nya gitu ya. Kemudian mereka mempersiapkan lagu-lagu WL-nya, koordinasi selama 1 minggu. Kemudian para pemain musik dan ada yang memberikan berbagai apapun yang kita butuhkan di sini. Dan itu semua adalah bentuk tanggung jawab kita, dukungan kita bagi gereja lokal kita. Dan itu adalah sebagai ucapan syukur kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Masa sih kita sudah diangkat dari lumpur tadi yang penuh dengan muka kita udah gak jelas mukanya. Bayangkanlah dosa itu ya, yang gak jelas, kemudian diangkat Tuhan. Kemudian kita gak tahu diri, kita gak mengucap syukur kepada Tuhan. Cara mengucap syukurnya banyak hal. Apakah lewat pribadi kita yang terus bersyukur kepada Tuhan. Kemudian juga perlu dukungan kita bagi gereja di tempat ini. Saya tahu ya, saya kemarin ikut seminar salah satu pendeta di gereja di Pondok Indah. Kemudian dia bilang, saat ini gereja memang lagi kasihan sekali ya. Jangankan seperti kita, orang-orang yang mungkin dianggap ideal sekali keuangannya, mereka punya konglomerat di gerejanya, bahkan keuangan mereka ambruk sama sekali. Ya, jadi nggak cuma kita, banyak. Ya, ada kemarin saya ketemu salah satu pendeta di GBI, kemudian dia cerita, kami kenalan, dia orang kampung juga Pak, dia dulu orang Kemang Injil, kemudian dia bilang, iya saya kenal tuh beberapa gereja ya, yang dulu settle banget lah, keuangannya bagus lah, dia punya ruangan yang bagus, lighting yang bagus, keuangan yang bagus, sekarang tutup, nggak sanggup operasional sama sekali. Ya, tapi itu membuktikan kepada kita semua bahwa pandemi ini semua kita mengalami hal yang sama. Tapi tidak mengurangi rasa tanggung jawab kita, dukungan kita bagi gereja lokal di tempat ini. Jadi kiranya firman Tuhan ini saya ulangi lagi, yang pertama aplikasinya adalah oleh karena kita berharga bagi Tuhan, maka kita seharusnya juga memandang orang lain sama pentingnya dengan diri kita. Ini bisa dijadiin ini ya, Instagram.
Yang kedua, kita yang mengalami anugerah Tuhan adalah reflektor terang Tuhan bagi sesama kita. Yang ketiga, misi Kristus datang ke dunia diteruskan oleh gereja. Maka kita perlu dukungan bagi gereja lokal kita dalam tenaga, pikiran, ide, materi yang kita punya, skill yang kita punya. Jadi kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali bahwa kita orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Saya undang pemain musik untuk ke depan. Dan saya berharap bahwa kita semua terus semangat dalam hidup ini. Walaupun situasi kita kaku-kaku ya, saya berharap iman kita semangat. Di dalam jiwa kita penuh dengan semangat. Dan kemudian kita berikan semangat tersebut juga bagi orang-orang yang kita ketemukan setiap hari dalam pekerjaan kita. Mari kita berdiri. Kita nyanyikan satu lagu, bukan dengan kekuatan dapat jalani hidup ini. Kita sambil berdoa, kita sambil nyanyikan lagu ini, bahwa kita nggak punya kekuatan sama sekali. Keuangan kita sekalipun, tenaga kita sekalipun, kita semua butuh Tuhan. Maka kita perlu untuk berserah kepada Tuhan dan mengakui bahwa kita membutuhkan uluran tangan Tuhan untuk menolong kita dalam kehidupan ini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Sekali lagi, bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Kami semua membutuhkan uluran tangan-Mu bagi kami, Tuhan. Di tengah situasi dunia yang sangat sulit ini, kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan kami bersyukur juga karena Tuhan sudah mengangkat kami dari dosa, membersihkan kami, kemudian menebus kami, dan kami bersyukur atas semua itu. Dan biarlah semua itu sebagai rasa ucapan syukur kami bertanggung jawab di hadapan Tuhan dengan iman kami.
Kami mendukung tempat ibadah kami, semua program yang kami punya di gereja ini. Sekali lagi, kami rapuh, kami lemah, kami membutuhkan pertolongan. Meteraikan firman Tuhan ini dalam setiap hati kami, supaya kami terus mengharapkan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, dan melakukan berbagai tanggung jawab kami dalam kehidupan ini. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Kita nyanyikan pujian hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anaknya. Atas penyertaan-Mu, pimpinan-Mu, di mana Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga menjelang selesainya. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini kiranya meneguhkan kami, sehingga dalam menjalani kehidupan ini arah kami jelas, di mana kami sudah ditebus, dimenangkan oleh Kristus dari dosa, dari kuasa kegelapan, dari neraka, dan kami memiliki jaminan keselamatan. Terima kasih untuk semua hamba-hamba yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan hari ini, baik yang menyampaikan firman-Mu, worship leader, singer, pemain alat musik, kolektan, penyambut jemaat, multimedia. Tuhan, janji-Mu ialah bahwa semua hal yang kami lakukan bagi Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Bahkan juga seluruh jemaat-Mu yang telah mengambil kesempatan, mengambil bagian dalam ibadah hari ini, kami percaya semuanya berguna bagi Tuhan dan lebih lagi bagi kami. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk pertumbuhan iman rohani kami. Kiranya Tuhan tolong kami di tengah-tengah kondisi dan situasi yang semakin menantang bagi kehidupan kami. Tolong kami agar kami terus berpegang teguh kepada janji firman-Mu, dan kami komit dalam hidup kebenaran, melakukan kebenaran dalam hidup kami. Kami mau berdoa untuk kehidupan rumah tangga, hubungan-hubungan suami istri, anak orang tua. Kiranya tetap ada damai sejahtera sukacita, walaupun dalam menjalani kehidupan selalu ada perbedaan. Demikian pun juga Tuhan, kami berdoa untuk usaha dan pekerjaan jemaat-Mu. Tuhan, Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu dalam pekerjaan mereka, sehingga mendatangkan ekonomi, keuangan. Demikian pun juga mungkin ada anggota jemaat-Mu yang sementara mencari pekerjaan yang baru. Kiranya Tuhan menyediakan sesuai dengan kasih karunia-Mu bagi setiap kami, Bapa. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang bersekolah, kami mohon hikmat, akal budi, kemampuan dan kesanggupan untuk belajar sehingga mereka selesai tepat pada waktunya. Baik bagi mereka yang ada di TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, Tuhan juga menyediakan pekerjaan yang sesuai. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa buat mereka yang mengalami gangguan kesehatan. Kami terus berdoa untuk pemulihan kesehatan hamba-Mu Pak Agus. Kiranya Tuhan berikan penghiburan, kekuatan, iman dan pengharapan. Kondisi kesehatan hamba-Mu Ibu Lia, demikian pun juga hamba-Mu Ibu Marta, juga Bapak Ibu yang lain, yang walaupun kami tidak menyebut nama mereka satu persatu, dan jika mereka mengalami kelemahan tubuh, gangguan kesehatan, kami mohon lawat mereka, hibur mereka, pulihkan mereka Tuhan. Setiap obat penawar yang mereka gunakan, bahkan makan minum pakai semuanya itu untuk datangkan kesembuhan dan pemulihan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bersama-sama dengan hamba-Mu Ibu Asyu, di mana minggu ini Tuhan sudah tambahkan usia setahun lagi. Terima kasih untuk waktu-waktu hari-hari yang lalu yang Tuhan sudah sertai, dan kami berdoa untuk Ibu Asyu. Kami mohon umur panjang, kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera
kekuatan iman, dan biarlah hamba-Mu melewati hidup ini bersama dengan Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami mau berdoa juga Tuhan untuk anak-anak kami yang dipersiapkan untuk dibaptis, Jonathan, Sebastian, demikian pun juga ya Tuhan dengan Meteo. Mari Tuhan tolong anak-anak ini supaya mereka sungguh-sungguh mempersiapkan diri. Anak-anak kami yang dipersiapkan untuk menikah dalam waktu dekat ini, kami berdoa untuk Lisa bersama dengan pasangannya Jerry, demikian pun juga dengan Ineke. Mari Tuhan yang Kau berkati mereka supaya dapat mempersiapkan segala sesuatu, baik itu pemberkatan nikah, demikian pun juga dengan resepsi acara keluarga kedua belah pihak. Tuhan tolong sehingga semua ini dilakukan dalam rangka menjalani amanat Tuhan, dan mereka dapat menjalani kehidupan dengan sukacita. Terima kasih Bapa, segala pergumulan dari jemaat Tuhan, kiranya Tuhan untuk memberkati apapun bentuknya. Tuhan, teguhkan dan kuatkan kami. Situasi-situasi sulit Allah merupakan kesempatan bagi kami untuk membuktikan iman kami, kesejatian kami, kerohanian kami kepadamu. Karena itu teguhkan dan tolong kami Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk masa depan daripada gereja ini. Tuhan, Engkau tolong di tengah-tengah segala tantangan yang kami hadapi. Biarlah Tuhan tetap berkarya dengan sempurna. Berdoa untuk persiapan Natal, mari Tuhan tolong memberkati panitia agar melalui perayaan atau peringatan kedatangan Kristus, kelahiran Kristus, kami boleh memperoleh sesuatu yang dapat memotivasi kami untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja Kemari Indonesia, baik pada tingkat pusat, wilayah, daerah, sampai kepada gereja-gereja lokal. Tuhan Yesus Engkau memberkati Ketua Umum Badan Pengurus Pusat, Ketua-ketua wilayah Badan Pengurus Wilayah, Ketua-ketua daerah Badan Pengurus Daerah, demikian pun juga Tuhan gembala-gembala dan BPJ di seluruh Indonesia. Tuhan yang memberkati, pakai gereja ini menjadi alat dalam tangan untuk menangkan banyak jiwa. Terima kasih Tuhan, kerjasama dengan gereja-gereja lain Tuhan berkati, pimpinan-pimpinan gereja yang berdoa untuk penginjilan di kota, di desa, bahkan di mana saja ini diwartakan. Roh Kudus bekerja agar dapat banyak jiwa dapat dimenangkan. Berikan kegerakan, berikan motivasi, berikan semangat bagi seluruh orang Kristen untuk bersaksi baik melalui kata-kata mereka maupun penampilan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati Presiden, Wakil Presiden, demikian pun juga para menteri, jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah, semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri. Tuhan Engkau satukan kami, satukan mereka supaya terus membangun bangsa ini, dan khususnya masih menghadapi pandemi. Kami berdoa biarlah Tuhan situasi dapat terlewati, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Ya Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk persembahan umat-Mu hari ini. Mari Tuhan Engkau berkati baik persembahan persepuluhan, persembahan kolektif, persembahan janji iman hari. Biarlah ini merupakan perwujudan daripada cinta kasih kami kepada Tuhan, tanggung jawab kami terhadap pengelolaan keuangan yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan biarlah keuangan ini dapat mendukung pelayanan pekerjaan-Mu di tempat ini, bahkan di mana saja dana-dana ini dialokasikan. Kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda bagi seluruh jemaat yang sudah memberi dengan sukacita. Jemaat Tuhan dalam minggu ini mereka akan kembali ke ruang kesibukan mereka setiap hari, baik itu daerah Jabodetabek, bahkan keluar kota. Tuhan sertai mereka, lindungi mereka dalam perjalanan, baik itu perjalanan kaki dengan kendaraan darat, udara, laut. Tuhan Engkau mengawali kami semua sehingga keluar masuk kami aman dalam lindungan Tuhan. Untuk jemaat yang tidak hadir hari ini, dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan tolong sertai mereka, berkati mereka, dan biarlah pada minggu depan kami akan kembali bersekutu bersama-sama seperti ini. Inilah doa kami Bapa, yang kami naikkan hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Oh
biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan penghiburan pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, bahkan sampai Maranatha, di mana Kristus datang untuk menjemput salah-salinya, membawa kita semua ke dalam surga kemuliaan. Haleluya, sama-sama kita katakan. Ibadah kita sudah selesai. Berkati sampai